mewawancarai seorang guru untuk bertanya beberapa hal terkait tenaga pendidikan dan juga cara mengajar yang baik. Gitu. Baik, di sini kami sudah bersama Teh Nespi. Beliau ini adalah seorang guru di SD Pusar Jaya. Baik, apa kabar hari ini Teh? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kami akan berbincang-bincang dengan Teh Nespi ya. Yang pertama Teh, kami bertanya apa saja sih landasan pendidikan dan bagaimana kami memahami tentang wawasan pendidikan ini. Oke, kalau untuk landasan pendidikan pasti banyak ya gitu. Landasan pendidikan pasti paling pertama itu kemampuan anak, terus lingkungan juga itu sangat mempengaruhi dalam proses pendidikan anak tersebut gitu. Sedangkan kalau untuk wawasan pendidikan saya kan masih bisa dibilang masih baru lah ya, masih newbie gitu. Jadi kalau untuk wawasan pendidikan saya pun masih belum jauh banget, itu masih sambil belajar lagi. Kadang kalau misalnya di guru kan di sekolah banyak guru-guru senior. Kadang kalau misalnya saya kurang paham, saya bisa nanya ke guru tersebut. Kalau misalnya ada zaman sekarang itu kan ada apa banyak kegiatan gitu kan. Kadang saya suka kepo sendiri gitu, nyari tahu di Google dan itu tujuannya buat apa, ini tuh maksudnya buat apa pemerintah tuh bikin ini mencari tahu sendiri dan juga nanya ke guru senior. Jadi untuk wawasan saya juga masih belum sejauh itu gitu. Kalau untuk seorang guru itu kan mendidik dan memahami murid-muridnya gitu ya. Lalu bagaimana caranya kakak ini untuk memahami cara kepribadian peserta didik? Kalau untuk memahami kepribadian itu pertama perlu waktu, karena kalau cuma seminggu, 2 minggu itu kelihatan kepribadian anak itu seperti apa, kayak gimana tersebut. Seiringnya waktu itu biasanya minimal itu sekitar 3 bulan kita sudah bisa melihat pribadi anak ini itu seperti apa gitu. Pribadi anak tuh terlihat saat di kelas itu, saat dia bersosial dengan temannya, saat dia bicara ke guru gitu, saat dia juga mengerjakan tugas, mengerjakan sesuatu, kelihatan pribadi anak itu seperti apa. Misalnya dari cara dia menulis, kan ada tulisan yang rapi, ya ada yang lumayan acak-acakan gitu kan. Nah dari tulisan pun bisa terlihat kepribadian anak ini itu seperti apa. Kalau yang tulisan bagus, berarti anak ini tuh seperti ini. Kalau yang tulisannya masih acak-acakan, anak ini itu biasanya ya, kalau yang saya temukan anak ini tuh kurangnya belajar di rumah gitu, kurang pengawasan juga sama orang tua. Terus biasanya yang acak-acakan itu anak yang punya problem, entah itu problem keluarga, entah itu problem dirinya sendiri gitu. Karena bakal kelihatan sih dari segi tulisan. Terus kalau untuk kurikulum pembelajaran, kan kalau di Indonesia sendiri kan sudah diterapkan ya kurikulum merdeka gitu. Nah, bagaimana caranya kakak untuk menerapkan kurikulum ini di kelas, terus juga apa ada cara untuk mengembangkannya gitu? Oke, untuk menerapkan sih sesuai kayak aturan dari sananya gitu kan, harus ada merdeka belajar, jadi membebaskan anak itu sesuai passionnya gitu. Contoh misalnya kayak mewarnai gitu ya, kita nggak bisa menyamaratakan anak harus pakai pensil warna gitu. Jadi membebaskan anak, silakan yang mau pakai pensil warna silakan, yang bisa kain silakan gitu. Tidak harus menuntut harus pakai pensil warna gitu. Terus kalau untuk pengembangan itu tergantung guru ya sebenarnya, tergantung guru maunya seperti apa. Kalau saya pribadi itu mengembangkan kurikulum merdeka itu dengan pertama itu anak bisa belajar mandiri. Misalnya ada
harus disuapin dulu sih ya. Misalnya saya itu ngejelasin materi dulu, nanti setelah itu anak sama sekelompoknya itu belajar kelompok bisa mengerjakan tugas tersebut yang tadi saya jelaskan. Bisa nggak nih mereka ini secara kelompok menyelesaikan tugas tersebut gitu. Saya pengen tahu mereka ini mandiri atau enggak gitu. Terus untuk pengembangan lainnya paling kalau saya pribadi itu lebih banyak ngasih, kalau di awal pembelajaran itu saya selalu ngasih persepsi gitu. Misalnya nanya hari ini tuh kabarnya gimana, keadaannya misal senang, senang, sedih atau lagi marah. Terus biar semangat tuh saya biasanya kalau awal pembelajaran selalu ngasih entah menyanyi bersama, entah misalnya ada, kalau sekarang kan ada tepuk pelajar Pancasila, nah itu harus sebenarnya. Pokoknya saya pakai cara-cara atau metode di awal pembelajaran ya si anak ini tuh semangat dulu nih belajarnya gitu. Untuk pengembangan lainnya pengembangan di ininya sih di proses pembelajarannya. Misalkan kalau dari sananya dari aturannya harus seperti ini gitu kan. Nah kita tuh sebagai guru wali kelas itu masing-masing bebas berkreasi sebebas-bebasnya buat mengubah proses pembelajaran itu yang dari sananya harus seperti ini, kita bisa merubahnya jadi semenarik mungkin gitu sesuai keadaan kelasnya. Kalau bisa keadaan kelasnya kan iya, kalau kelasnya kan ada yang anak-anak itu yang sebisanya nyanyi, terus ada anak-anak yang masya Allah super gitu kan, dan juga anak-anak yang memang namanya bermacam-macam kepribadian gitu kan. Jadi kalau untuk pengembangan memang tergantung situasi kondisi kelas tersebut gitu. Terus dalam pembelajaran apakah pernah gitu menggunakan teknologi pemanfaatannya gitu proses pembelajaran? Kalau untuk pemanfaatan teknologi pasti pernah gitu. Kayak misalnya pembelajaran yang mungkin kalau menurut saya pribadi ini pembelajaran terlalu monoton gitu kan, kayak cuma ceramah aja sih. Akhirnya saya inisiatif buat sekali-sekali gitu video pembelajaran gitu pakai proyektor. Terus kayak kalau di saya kan megang kelas 2 ya jadi ada seni musik, jadi pakai speaker gitu, lagu-lagunya biasa ya dari YouTube gitu, nyanyi bareng-bareng gitu kayak gitu. Terus paling tuh nanti kan ada seni tari, jadi saya mengajarkan mereka seni tari gitu. Saya memanfaatkan gitu. Saya belajar dulu di rumah tariannya, nanti saya baru kasih praktekan ke anak. Kalau untuk teknologi sih hanya sebatas kayak video pembelajaran dari YouTube, terus paling lagu-lagu musik juga dari YouTube. Paling pernah sih saya pakai Google Form buat pembelajaran online. Kalau untuk teknologi sih hanya sebatas itu aja sih kalau saya. Terus kan sebagai seorang guru itu kan ditubuh dan ditiru seperti itu. Terus kalau secara pribadi gimana sih kalau kepribadian seorang guru yang semestinya itu diterapkan supaya istilahnya itu bisa ideal dan bisa dicontoh ke orang pertama itu murid-muridnya? Emang betul sih istilah kayak guru itu dibutuh dan ditiru benar-benar betul. Iya. Apalagi untuk anak-anak kelas bawah itu tuh mereka benar-benar mencontoh gurunya. Kalau misalnya gurunya, misalnya kata gurunya nggak boleh ngomong kasar, misalnya nggak boleh ngomong jorok gitu. Ketika misalnya gurunya misalnya ada gitu guru yang nggak sengaja keceplosan dia bilang kasar gitu, pasti anak muridnya langsung kok kayak gitu. Padahal kan
ibu yang guru nggak boleh kasar, tapi kok ini kasar ya. Emang benar-benar harus dijaga banget gitu. Terus kalau untuk ideal itu, guru yang ideal menurut saya guru yang pertama bisa mencontohkan perilaku-perilaku yang baik gitu kepada anak muridnya. Jadi nggak hanya ngomong aja gitu. Misalnya kalau buang sampah itu jangan sembarangan di tempat sampah gitu. Kita sebagai wali kelas, sebagai guru, sebelum bilang ke anak, sebelum menyuruh anak itu harus mencontohkan terlebih dahulu. Misalnya lihat di depan meja ada kertas gitu, kita dulu gitu, guru dulu yang mencontohkan, kita buang dulu gitu. Biasanya anak-anak kalau yang pribadinya yang udah paham gitu, yang udah ngerti, biasanya ngikutin gurunya. Misalnya lihat di sebelahnya ada sampah gitu, langsung pada ngikutin, pada buang sampah ke tempat sampah. Terus atau kalau misalnya kalau misalnya anak-anak kelas bawah itu biasanya mereka suka bertanya hal-hal random. Iya. Nah, bagaimana caranya agar guru tuh bisa memfilter jawabannya dengan jawaban yang sesuai tempatnya gitu, khusus anak kecil. Kan kita nggak bisa jawabannya dengan cara bahasa orang-orang dewasa gitu kan, terus pakai bahasa anak-anak kecil. Terus juga bagaimana caranya kasih pemahaman ke anak tersebut tuh bahwa yang ditanyakan tuh itu tuh kayak gini lah, itu kayak gini lah. Cari bahasa yang mereka mengerti itu, dan cari cara bagaimana mereka tuh bisa paham. Karena memang pertanyaannya terkadang suka random. Terus tuh kalau untuk saya pribadi kan karena zaman sekarang tuh, karena pertama tuh pengaruh teknologi itu masya Allah banget ke anak-anak tuh. Kayak mereka tuh pengen banget, baru aja misal 1 jam nih masuk, pasti nanya, ibu pulangnya kapan gitu. Kadang kalau lagi kepo gitu, emang kenapa sih pengen cepet pulang, mau main games gitu, mau main FF. Nah dari itu saya belajar, oh berarti secara nggak langsung anak-anak tuh lebih semangat main games dibandingkan semangat bersekolah gitu. Jadi kadang kalau saya sebagai guru itu, gimana ya caranya biar anak-anak tuh semangat belajar terus, semangat belajarnya, terus sekolahnya juga semangat terus. Terus bagaimana caranya buat nyari pembelajaran yang benar-benar menyenangkan sekali, yang benar-benar nggak monoton, nggak membosankan buat anak-anak. Paling tantangannya untuk jadi ideal itu susah kalau untuk ideal. Cuman kalau untuk patokan saya pribadi, guru ideal itu pertama guru yang bisa mencontohkan perilaku baik kepada muridnya. Dia contohkan dulu, baru dia perintahkan. Terus yang kedua, ideal menurut saya itu yang bisa membuat pembelajaran itu semenyenangkan mungkin gitu. Jadi anak-anak tuh nggak ngerasa bosan, nggak ngerasa nggak ngerasa sekolah gini-gini aja. Jadi yang membuat pembelajaran beragam pembelajaran gitu, beragam metode. Kalau menurut saya sih yang ideal yang seperti itu. Berarti itu kepribadian seorang guru memang benar-benar mempengaruhi ya. Terus gimana nih caranya supaya murid-murid ini terinspirasi gitu dia dari perilaku gurunya, supaya mereka itu juga bisa mencontohkan. Kan ada anak yang suka, ada yang enggak gitu. Kalau misal inspirasi, yang paling pertama pasti dari gurunya dulu sih, harus bisa ngasih contoh yang baik. Pertama dari pakaian aja. Iya betul, dari pakaian aja. Misalnya guru yang berpakaian istilahnya rapi, terus misalnya ya enak dilihat gitu ya. Biasanya anaknya pun yang ngaruh gitu ke anaknya. Misalnya bu ini coba pakaiannya rapi nih, bu ini misalnya pakaiannya istilahnya sopan gitu ya. Anak pun biasanya akan menonton gitu hal yang kecil dari
misalnya kita sama rekan-rekan guru kan, namanya sama rekan-rekan guru kan biasanya ngobrol gitu kan, ngobrol bercanda gitu. Kadang kalau misalnya lagi ada murid dibatas masa bercanda ya gitu kan, difilter gitu, karena takutnya namanya anak murid rencananya kan langsung mencerna mereka itu, takutnya ngeliat bercandanya kan beda ya namanya sama kan misalnya ngebahas apa gitu kan, ngebahas yang bukan ranahnya untuk sekolah, misalnya ngebahas yang lagi rame misalnya saat ini gitu yang lagi viral kayak gitu. Tapi kita kalau lagi ngobrol itu ngeliat dulu misalnya lagi ada anak atau enggak, kalau misalnya lagi ada anak jadi filter, dibatas gitu bercandanya, ngobrolnya gitu, karena takutnya anak mencontoh gitu. Dari misalnya kita ngobrol atau bisa bercanda sama rekan-rekan guru aja kan bisa anak lihat, karena jadi inspirasi makanya harus difilter dan dibatas terus seperti itu. Karena takutnya anak-anak tuh ngelihat guru-guru misalnya bercanda gitu atau ngebahas hal-hal yang lagi viral, kita takutnya ngikutin gitu, takut atau gimana gitu kan. Terus yang paling pertama kan memang pakaian juga kan ngaruh, terus juga perilaku juga, masa kalau ada lagi murid ada di filter lah gitu kan, ada batasannya. Terus tuh yang paling utama itu membuat inspirasi buat anak itu, memang sebagai wali kelas, sebagai guru itu harus punya apa ya, punya hal yang dapat istilahnya bukan sombong gitu ya, ada hal yang bisa kita tonjolkan buat jadi inspirasi buat anak gitu. Misalnya kayak anak-anak, contohnya anak kecil aja sekarang tuh udah banyak yang kayak pacar-pacaran kayak gitu-gitu kan. Bagaimana menunjukkan kayak ibu juga nggak pacaran kan, di Islam nggak boleh. Nah jadi dari situ kan bisa membuat inspirasi buat anak gitu, pola pikirnya jadi oh iya, misalnya bu ini aja kan nggak pacaran karena kan di Islam nggak boleh gitu kan. Nah dari situ kan bisa jadi inspirasi buat anak-anaknya. Memang susah sih kalau untuk jadi inspirasi, karena namanya manusia pasti ada salah ya, pasti ada kurangnya. Terus kalau untuk kan tadi menunjukkan sesuatu gitu ya, itu tuh apakah bisa dikembangkan gitu untuk hal-hal positifnya juga, supaya lingkungan belajarnya juga lebih lebih efektif gitu pemerintah. Gimana caranya tuh? Kalau misalnya hal-hal yang bisa dikembangkan mungkin hal-hal kecil sih, kayak misalnya terkait disiplin anak, itu terkait perilaku anak, kayak memang sih yang paling pertama banget menurut saya itu harus mencontohkan terlebih dahulu, kayak buang sampah sembarangan yang diawali dari wali kelasnya mencontohkan, lama kelamaan anaknya ngikutin. Jadi yang awalnya mungkin nggak bisa dibilang kurang disiplin, lama kelamaan disiplin gitu, tahu nih kalau ada sampah tuh sikapnya seperti apa. Terus misalnya kayak datang ke sekolah, misalnya entah kalau misalnya gurunya datang lebih awal gitu kan, ke anaknya juga jadi ngaruh juga gitu. Bu ini datangnya lebih awal, aku juga sama gitu, mau datang ke sekolahnya lebih awal gitu kan, biasanya sekali pakai. Terus paling kayak misalnya piket gitu, piket itu misalnya nggak selalu biasa, terkadang seharusnya entah itu piket, entah itu lagi beres-beres buat pada acara apa gitu, seharusnya wali kelas pun ikut di dalamnya gitu ya. Jadi ya ikutan juga, jadi nggak hanya nonton gitu istilahnya. Jadi anak nyapu, kita juga ikut nyapu lah, bantu gitu ya. Jadi dari situ tuh pertama kita mencontohkan, kedua anak menyerap,
Terus ketiga, anak bisa lama-kelamaan gitu bisa buat disiplin gitu. Jadi tuh oh iya, tanggung jawab gitu. Nah, itu sebagai manusia harus menjaga kebersihan, terus tanggung jawab pada saat harus apa, terus tanggung jawab oh iya, saya itu sebagai murid itu seperti apa gitu. Kayak dari hal-hal contoh-contoh kecil itu bisa membuat pembelajaran ada pembelajaran di situ. Jadi yang awalnya mungkin kurang disiplin anak tersebut, lama-lamaan mungkin insya Allah bisa disiplin. Jadi ada sedikit pembelajaran di dalamnya. Dari kata-kata gitu. Dari jadi benar-benar seorang itu benar-benar dididik jadi Iya, betul. murid ya. Terus kalau seorang murid itu kan pasti ada bersosial, terus bergaul dengan murid, sudah nanti sama guru, bahkan di masyarakat pun dipandangnya itu orang yang mungkin dihormati gitu ya. Itu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sesama itu, utamanya pada murid-murid dan juga pada guru dan tidak tertinggal juga pada masyarakat sekitar. Kalau murid sih memang sosialisasinya harus benar-benar dijaga gitu, maksudnya harus secara perilaku, secara perkataan itu harus benar-benar difilter, dijaga gitu, jangan sampai ada salah ngomong atau salah perilaku, karena mereka tuh langsung menyerap gitu kan, memorinya masih bagus, bukan golden kayak gitu. Kalau untuk ke masyarakat sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya, kalau udah terjun ke masyarakat. Cuman namanya guru itu ya mau tidak mau gitu kan, di masyarakat itu harus apa ya istilahnya, harus bisa bersosialisasi gitu kan, terus juga harus bisa tetap membawa profesi guru itu, tapi harus bisa bersosialisasi, tapi tetap memfilter, tetap membatasi perilaku diri kita gitu. Kan takutnya kita udah dilabelin nih, dikasih label oh ini guru nih, jadi kan bisa menjaga itu perilakunya di masyarakat gitu. Dan kalau di masyarakat gitu kan, oh udah meleburin masyarakat ini se-RT, se-RW misalnya, ya udah gitu jadi orang biasa, betul jadi orang biasa, tapi tetap kita pegang batasan, pegang filter, karena kan kita bawa label guru gitu kan, ya takutnya jadi perbincangan, atau takutnya jadi apa, guru kok gitu sih, guru kok gini sih. Jadi tetap memang berarti sebenarnya di masyarakat ataupun di anak didik saat membawa label sebagai guru Tidak bisa dikatakan murid juga ya. iya. Terakhir ya, kalau mungkin tentang profesional seorang guru. Jadi seorang guru itu kan diharapkan bisa menjadi apa ya, mengajarkan gitu ya, memberikan pengetahuan kepada murid-muridnya bagaimana kita tuh sebagai seorang guru menguasai pembelajaran dan juga penyampaian materinya gitu di kelas, supaya bisa apa ya, bisa tersalurkan dengan secara cepat gitu. Untuk menguasai pasti gurunya harus belajar dulu. Misalnya ada materi yang istilahnya kurang, menurut kita pribadi gitu, ada materi yang masih kurang kita menguasai, ataupun misalnya kita udah menguasai tapi misalnya udah lupa gitu kan. Pertama pasti kita di rumah belajar dulu gitu, entah belajar dari Google atau dari mana, dari buku. Sebelum kita ngasih materi ke anak itu, kita harus belajar dulu di rumah. Contoh kalau misalnya yang sekitar itu kan, sebelum kita ngajarin ke murid, pasti kita di rumah belajar dulu kan, ya baru bisa ngasih ngepraktekin anak murid. Terus kalau untuk materi-materi pembelajaran kayak misalnya matematika atau enggak Pancasila kayak gitu-gitu, kadang kalau saya pribadi gitu, matematika kan pelajaran SD saya suka lupa, saya udah lama gitu. Kalau kuliah kan pembelajarannya khusus ilmu pendidikan, bukan pelajaran-pelajarannya. Ini pelajaran SD karena saya suka udah lupa gitu kan, ada beberapa yang lupa
kadang misalkan riset materi tentang ini, oh saya udah lupa lagi nih misalnya, ya udah berarti malamnya gitu saya belajar, saya cari tahu, saya bisa udah paham deh saya, dan baru besok bisa kasih penjelasan ke guru. Karena kalau misalnya gurunya kurang paham, gurunya tidak menguasai, ke anaknya pun akan susah buat memahaminya. Karena kan namanya anak, saya udah jelasin, ibu ini maksudnya apa ya, ibu ini aku kurang paham. Pasti kita kan harus punya bekal gitu kan, bekal jawaban gitu kan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Karena pertanyaan anak tuh kadang suka tidak terduga, ya misalnya materi apa gitu, kadang anaknya yang kritis gitu suka nanya lebih dari materi tersebut. Jadi sebagai guru harus punya bekal dulu, maksudnya harus belajar dulu malamnya gitu, lihat dulu biasa materi apa nih diajarnya, baru bisa kita ngasih pengajaran ke anak didik. Emang harus menguasai dulu sih. Jadi menjadi guru itu tantangannya tidak dari pengajaran, tapi juga di pengembangan kepribadian dan juga tanggung jawab itu cukup besar ya kan. Iya. Baik. Mungkin terakhir nih, kita kan masih kuliah di semester awal ya, dan calon guru juga. Nah, sedikit nih saya minta saran dan juga motivasi ya mungkin kita, supaya kita juga bisa menjadi seorang guru yang baik lah gitu. Closing statement Dari kata-kata mutiara. iya, Buat kata-kata mutiara. Oke, kalau untuk menjadi guru yang baik sih memang agak, kalau untuk pribadi saya jadi guru yang baik itu memang perlu waktu gitu, dan tidak semudah itu, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Masya Allah, untuk jadi guru yang baik itu pertama harus siap mental, karena anak-anak zaman sekarang itu udah beda sama anak-anak zaman dulu. Yang siap mental, terus harus kuat mental juga. Terus yang kedua, menguasai juga, memahami ilmu pendidikan, ilmu tentang mengajar tentang anak itu seperti apa. Karena anak itu banyak banget karakternya, banyak banget perilakunya, yang dalam satu kelas ada 30 orang tapi karakter yang beda-beda gitu kan. Terus memahami karakter anak gitu kan. Terus yang ketiga harus bisa memahami metode, misalnya cara mengajar yang baik, yang menyenangkan juga kan. Terus harus bisa mencari inovasi baru gitu buat pembelajaran anak itu zaman sekarang yang super Masya Allah. Terus bisa inovasi itu entah dari pembelajarannya, entah misalnya dari cara mengajarnya gitu kan. Terus paling yang menjadi guru baik itu kemanapun kamu pergi gitu kan, harus jaga sikap, filter ucapan, tahu batasan. Karena walaupun misalnya orang lain nggak tahu kita guru pun misalnya, tapi kita kan istilahnya sudah profesi sebagai guru, udah punya istilah dilabeli sebagai guru gitu kan. Harus tahu batasan kemanapun, pokoknya kemanapun gitu kan. Harus tahu batasan, harus bisa memfilter ucapan, juga harus bisa berperilaku baik, kasih contoh yang baik dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk sekian atas banyaknya informasi yang saya terima dan motivasinya gitu sih. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kami. Baik, demikian sesi wawancara kami dengan